adik-adik. Hai teman-teman. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Iya, hari ini luar biasa. Karena hari ini ada yang spesial. Inang Panjaitan ditemani oleh teman kalian. Siapa namanya? Ruth. Oh iya, Ruth yang Turi akan menemani kalian juga dari rumah untuk beribadah memuji Tuhan dengan penuh semangat dan Sukacita. ya, hari ini tema kita senang mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik memuji Tuhan dari rumah ya. Tetapi ia membawa ibumu dan saudara-saudaramu. Biarlah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu yang indah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah tolong kami, memberikan kami sukacita dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kiranya Roh Kudus yang mengajari dan juga memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Penatua Desmida. Salam adik-adik semua, adik-adik yang hebat, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Adik-adik yang penuh semangat walaupun beribadah secara online ya. Nah, pada hari ini Inang, yaitu Inang Penatua Desmida akan memberitakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28. Ina akan bacakan buat adik-adik semua. Adik-adik dengarkan dengan baik dan simak dengan baik. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan ini walaupun hanya 2 ayat memiliki makna yang sangat dalam. Dikatakan siapa yang berbahagia. Banyak orang merasa bahagia. Ada yang merasa bahagia karena ia dapat beribadah secara online. Ada yang merasa bahagia karena dia mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Ada yang merasa bahagia karena ia dapat
bertemu kembali dengan teman-temannya di sekolah, ya. Dan ada yang merasa tidak bahagia juga. Yang bagaimana yang merasa tidak bahagia? Yaitu kalau permintaannya tidak dituruti, atau makanannya tidak cocok, atau dia kesal terhadap orang tuanya, atau karena dia dipaksa ikut beribadah secara online sama orang tuanya, karena dia tidak mau mendengarkan firman Allah. Nah, di dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengajar di suatu tempat. Lalu ada seorang ibu tiba-tiba mengatakan berbahagia, yaitu, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Apa maksudnya ya? Ibu itu mengatakan demikian kepada Tuhan Yesus yang sedang mengajar pada saat itu. Iya, ternyata ibu ini sangat senang melihat Tuhan Yesus pada saat ia mengajar. Ibu ini sangat bangga melihat Tuhan Yesus ketika Yesus dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya. Tuhan Yesus ini mengajar dengan penuh hikmat. Tuhan Yesus ini mengajar dengan sangat sabar. Jadi ibu ini merasa, wah, berbahagia ya ibu yang sudah melahirkan Tuhan Yesus. Wah, berbahagialah ibu yang sudah memiliki seorang anak, yaitu Tuhan Yesus. Padahal ibu itu tidak tahu bagaimana ibunya Tuhan Yesus itu pada saat mengandung Tuhan Yesus. Adik-adik pasti ingat bukan? Pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Iya benar, Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Ya, bukan di tempat tidur, atau di kasur, atau di rumah sakit. Ya, Tuhan Yesus ini lahir di kandang domba. Bagaimana menderitanya ibu Tuhan Yesus pada saat melahirkan di kandang domba. Kemudian bagaimana susahnya menderitanya ibunya Tuhan Yesus pada saat ia mengandung. Dia harus berjalan jauh dengan menaiki sebuah seekor keledai. Ya, ibu ini tidak tahu penderitaan ibunya Tuhan Yesus. Dia hanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat pandai. Jadi dikatakanlah ibunya Tuhan Yesus ini sangat berbahagia. Nah, tetapi apa jawaban Tuhan Yesus terhadap perkataan ibu ini? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maksudnya apa adik-adik? Ya, maksudnya adalah bahwa yang sangat berbahagia, memang ibu itu berbahagia, tapi yang paling berbahagia adalah apabila kita mendengarkan firman Allah. Itu sangat berbahagia. Jadi di atas kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah mendengarkan firman Allah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, sukacitaku mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus berpesan bahwa kita harus bersukacita di dalam mendengarkan firman Allah. Dimanapun kita mendengarkan firman Allah, kita bersukacita. Pada saat kita beribadah secara online, ada firman Allah diperdengarkan, kita harus bersukacita. Kita dengarkan, karena firman Allah itu sangat menguatkan hati kita, membuat kita berbahagia. Ya, kalau kita tidak mendengarkan firman Allah, karena kita akan susah, karena kita tidak tahu apa keinginan Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa itu keinginan Tuhan. Tapi apabila kita mendengarkan firman Allah, kita tahu apa
apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa itu? Ya, di dalam firman Tuhan ini ada tuntunan, ya, ada bimbingan di dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita menurutinya, apabila kita melaksanakan firman Tuhan itu, kita akan berbahagia. Tapi apabila kita tidak mendengarkan firman Allah, dan kita tidak akan tahu apa keinginan Allah, apa keinginan Tuhan Yesus, apa keinginan Bapa kita di surga, maka jalan kita akan sesat. Apabila jalan kita sesat, adik-adik, kemana adik-adik kalau jalan kita sesat? Iya, kita akan menuju ke neraka. Ya. Tetapi apabila kita mengikuti firman Allah, kita mendengarkan, akan ada sukacita dan kita menuju ke surga. Adik-adik ya, jadi ingat, kita harus mendengarkan firman Allah, karena di dalam firman Allah itu ada sukacita, ada kebahagiaan. Karena di dalam mendengarkan firman Allah berarti kita mengikuti jalan dan ajaran Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah untuk firman Tuhan pada hari ini. Ingatlah bahwa kita apabila mendengarkan firman Allah, maka ada sukacita. Ya, adik-adik, siapapun firman Allah itu diperdengarkan, apa orang tua kita, apa secara online, ataupun dari kakak kita, apabila punya abang, punya kakak, kita harus tetap mendengarkan dan bersukacita di dalam Tuhan. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu kita akan akhiri dengan berdoa bersama. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah pada hari ini, di mana Bapa sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami akan bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ajarlah kami untuk tetap senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Kuatkan kami, bimbing kami ya Bapa, sehingga kami semakin kuat di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, oleh karena kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau selalu ada untuk kami, untuk anak-anak sekolah minggu ini ya Bapa, di dalam kasih-Mu. Begitu juga di dalam pelajarannya ya Bapak, Engkau juga mau menolong dan membantu, membimbing anak-anak sekolah minggu, menguatkan mereka sehingga mereka tetap bersemangat dan bersukacita dan mengingat semua firman Tuhan untuk dapat berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi jangan lupa ada ayat hafalan untuk kalian. Ayat hafalannya adalah yang tertulis di dalam Amsal 23 ayat yang ke-26. Ingat ya, ayat hafalan kita adalah yang tertulis di dalam Amsal 23 ayat yang ke-26. Sampai jumpa.